Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Panduanita Ramadhani dari kelas 11 Intermedia 3. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu fungsi-fungsi yang ada di lensa kamera. Yang pertama-tama kalian pasti udah tahu dong apa itu kamera. Kamera itu adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Nah, kamera ini juga bisa digunakan untuk mengambil gambar loh. Ya, kamera canggih dewasa ini juga dapat digunakan untuk merekam juga, kayak merekam suatu kejadian atau aktivitas tertentu. Ya, kayak seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan salah satu contoh lensa kamera. Nah, ini dia. Nah, di sini ada pencari gambar, prisma, kaca di posisi atas, berkas sinar, lensa cembung, diafragma, kaca di posisi bawah, shutter, film. Oke. Nah, di sini cara kerjanya dari berkas sinar kita pergi ke lensa cembung. Lensa cembung kita ke diafragma kita ke pantulin ke kaca di posisi bawah. Nah, dari kaca posisi bawah kita naik pantulin ke prisma. Dari prisma kita ke pencari gambar. Nah, di sini semua ini memiliki fungsi berbeda-beda loh. Contohnya lensa cembung. Lensa cembung ini kan letaknya di depan kamera. Lensa positifnya itu berfungsi mengatur agar cahaya yang dapat masuk diterima dengan baik oleh si film ini. Nah, kalau fungsi lensanya ini fungsinya sama kayak mata kita, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata terbalik dan diperkecil. Nah, cara melakukannya ini menggerakkan susunan lensa positif menjauhi atau mendekati film. Menjauhi atau mendekati si film ini. Nah, dari lensa cembung ini kita pergi ke diafragma. Nah, diafragma ini merupakan bagian kamera berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Nah, dia ini yang mengatur jumlahnya yang dari sini. Nah, habis itu untuk mengubah ukurannya itu dengan cara jumlah cahaya yang masuk dapat diatur. Untuk menghasilkan gambar yang baik, celah diafragmanya ini harus diatur sedemikian rupa. Ini harus diatur dulu. Jika cahaya terlalu celah, ya, diafragmanya dibuat kecil. Sebaliknya, jika ruangan redup, celah diafragma dibuka lebar. Pada kamera yang baik, besarnya celah dinyatakan dengan angka diafragma. Nah, kalau misalnya dia celahnya besar, itu dihasilkannya semakin kecil. Nah, kalau misalnya yang kecil akan semakin lebar. Dari diafragma ini kita pindah ke film. Film itu apa sih? Nah, ini nih cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film yang membentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Nah, pemfokusan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Nah, plat film ini berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan hasilnya akan tembus cahaya. Dari film kita ke prisma. Prisma itu apa sih? Prisma itu digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal SLR modern. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian
dalam kamera agar fotografernya dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensa kamera, lensa cembung ini. Dari prisma kita pergi ke shutter. Shutter itu apa sih? Nah, shutter ini merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Nah, untuk memperoleh hasil potretan yang bagus itu, lensa kalian ini bisa digeserkan maju mundur. Nah, terbentuklah tuh bayangan yang paling jelas dengan jarak yang tepat. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.